Dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah. Gimana Bu Rika? Hari ini kita mau belajar apa ya? Anak-anak yang ada di rumah, mungkin kalian masih ingat dengan kita? Hari ini kok ada dua bu guru ya yang menemani belajar kalian hari ini. Nah, selama 30 menit ke depan kalian akan belajar didampingi oleh Ibu Rika Kartinasari dari SDN Wonorejo 274 Rungkut, Surabaya, dan bersama saya Ibu Aminah Nudia Lisolati dari SDN Lakar Santri 2 Surabaya. Nah, kita semangat ya Bu Aminah. Semangat dong, harus mendampingi semangat. Anak-anak. Anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Sudah semangat? Coba tangannya diangkat coba. Sudah. Oke, semangat ya. Terima kasih. Iya. Baik. Anak-anak, Bu Rika dan Bu Aminah hari ini akan mengajak kalian belajar di memasuki tema 4 ya Bu Rika ya. Ya, tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Iya, bisa disiapkan buku temanya ya anak-anak ya. Anak-anak siapkan buku tema. Apa saja materi belajar kita hari ini, Bu Rika? Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Lalu? Betul. Yang kedua, macam-macam interaksi sosial. Ada juga contoh bentuk interaksi sosial. Dan yang keempat, interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Ada 4 materi yang akan kita pelajari. Anak-anak, menarik bukan? Coba perhatikan. Ibu sudah menyiapkan gambar yang bisa kalian saksikan di layar TV kalian. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Coba siapa yang tahu ini gambar apa? Anak-anak yang di Zoom maupun yang melihat dari televisi, gambar apa ini anak-anak? Anak-anak boleh dinyalakan mic-nya. Silakan, apa yang kalian amati dari gambar? Pintar, bagus sekali. Iya. Kerja bakti apa itu yang dilakukan oleh orang-orang? Membuat jalan setapak. Iya, pintar. Membuat jalan ya. Untuk warga sekitar. Untuk warga sekitar, betul. Jadi bisa dilihat itu gotong royong ya Bu Rika ya. Anak-anak, Bu Aminah ya. Iya. Gambar ini adalah gambar sekelompok orang yang sedang melakukan kerja bakti bersama-sama. Membangun apa ya? Membangun jalan. Good job anak-anak semua. Hebat ya anak-anak ya. Iya Bu Aminah. Lanjut. Kita lanjut. Nah anak-anak, pada kegiatan kerja bakti kita dapat menemukan apa saja dalam kegiatan itu. Coba, yang pertama kewajiban ya Bu Rika ya. Betul sekali. Apa kewajibannya coba? Nah, ada yang bisa menjawab anak-anak? Tadi ada warga melaksanakan kewajiban berupa apa? Mengikuti kerja bakti. Betul sekali. Kemudian seiring dengan adanya kewajiban, maka ada pula haknya Bu Rika. Nah, haknya adalah hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Begitu. Lalu selain melaksanakan kewajiban, mendapatkan hak, juga warga masyarakat pastinya memiliki tanggung jawab ya nak. Betul. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam gambar tadi yaitu mereka harus dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Betul sekali. Nah, pertanyaannya Bu Rika, apakah ketiganya ini bisa berdiri sendiri-sendiri ya? Nah, anak-anak yang di rumah mungkin ada yang mau menjawab? Bisakah 3 ini, kewajiban, hak, dan tanggung jawab terpisah-pisah? Atau hanya dilaksanakan satu aja dari 3 ini? Bagaimana? Ayo, coba dinyalakan mic-nya anak-anak. Siapa yang bisa menjawab? Bolehkah kewajiban, hak, dan tanggung jawab dilaksanakan satu saja atau tidak semuanya? Atau harus dikerjakan semuanya ya? Iya, coba anak-anak ini gimana Bu ya? Halo, anak-anak yang ada di Zoom, boleh menjawab? Bagaimana? Ya, silakan Nak.
Harus dikerjakan semua, Bu. Bagus sekali. Harus dikerjakan semua. Betul. Baik. Terima kasih anak-anak hebat. Jadi antara kewajiban, hak dan tanggung jawab itu harus dikerjakan semua secara seimbang ya Bu Rika ya. Iya, jadi tidak boleh ya Bu Aminah. Misalnya ada warga yang hanya menuntut haknya saja, tapi nggak mau melakukan kewajiban? Betul, tidak boleh, tidak bisa begitu. Ya? Harus seimbang antara hak, kewajiban dan tanggung jawab. Siap. Kita lanjut ya Bu Rika ya. Iya. Nah, anak-anak, setelah kalian dapat menyebutkan kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam gambar tadi, sekarang kita mau membahas pengertian ya. Pengertiannya dari kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Apa sih kewajiban itu anak-anak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak, segala sesuatu yang kita dapatkan dengan catatan loh ya, kalian telah melaksanakan kewajiban. Betul. Dan tanggung jawab adalah melakukan sesuatu yang mencerminkan kesadaran akan kewajibannya. Jadi tidak perlu dipaksa ya Bu Rika. Nah, seperti misalnya anak-anak ada tugas, mengerjakan tugasnya dengan kesadaran. Itu berarti contoh tanggung jawab. Iya, tapi nggak usah jauh-jauh Bu Aminah. Gimana? Coba ini kita lihat. Anak-anak yang bergabung di link Zoom dan standby belajar di depan TV itu juga merupakan bentuk tanggung jawab kalian. Benar sekali. Kalian tahu jadwal belajar, ya, langsung standby di depan TV melaksanakan kewajiban dengan baik, ya. Betul. Itu berarti contoh anak-anak hebat yang ya, harus dipertahankan ya. Pertahankan. Begitu ya anak-anak? Betul, sepakat Bu Rika. Masih banyak materinya, Bu Aminah? Masih. Kita bahas setelah pesan-pesan yang lewat. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai. Masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, Ibu kembali lagi dengan membawa sebuah video. Nah, anak-anak, silakan kalian menyimak video singkat ya di layar TV kalian. Jack, bangun. Oh ya, ada apa Bu? Rumahmu gak boleh jadi-jadi. Iya Bu, aku sama kelelahan. Aku lagi ya. Tidak usah, terima kasih. Aku lihat dari kemarin rumahmu tak jadi. Nanti juga jadi. Mungkin kemarin aku lelah. Ya sudah, aku pulang. Bu bertemu di depan rumah. Akhirnya mereka berbincang-bincang. Hai Bu. Hai Bi. Jadi tidak membantu Zack? Jadi, tapi apa Bu? Zack tak mau dibantu. Lah terus? Ya tetap jadi bantulah. Aku sudah berniat membantunya. Oke lah, tunggu Bu dulu. Tak lama kemudian datanglah si Bu menghampiri Bo dan Bi. Hai Bu, Bi. Hai Bi. Gimana soal kemarin? Ayolah. Oke, ayo pergi. Sampai di tempat yang akan Zack bangun rumah, terlihat Zack sedang tertidur pulas. Dan sampai sekarang, bangunan rumah Zack tak kunjung jadi. Ayo kita kerjakan, mumpung Zack lagi tidur. Ayo. Tak lama kemudian, mereka mulai mengerjakan rumah Zack. Dengan semangat, sampai pada malam hari, rumah Zack pun segera jadi. Rumah Zack akhirnya jadi. Ya nih, wah, hasil kerja keras kita. Iya, akhirnya. Dengan suara yang sangat berisik, akhirnya Zack terbangun dari tidurnya. Tetapi Zack benar-benar kaget. Rumahnya selesai dengan sempurna. Loh, rumahku kok udah jadi aja? Siapa yang ngerjain? Siapa? Padahal tadi sebelum tidur belum apa-apa. Jadi gini, yang ngerjain rumahmu itu kami. Iya, kami. Karena kami sangat peduli denganmu. Loh, tapi kan dari awal aku sudah menolaknya. Kami ikhlas membantumu. Iya, karena membuat rumah tidak akan bisa kalau dikerjakan sendiri. Perlu dikerjakan secara gotong royong. Iya, benar. Jadi kami membantumu. Aduh, terima kasih sudah membantuku. Kukira membuat rumah bisa sendiri, tapi pikiranku salah. Ya iyalah, buat rumah perlu dikerjakan bersama-sama agar cepat jadi dan meringankan pekerjaan juga. Betul itu. Sekali lagi, terima kasih, Bu, Bi, Bu. Ya, sama-sama Jack. Akhirnya, rumah Zack pun jadi berkat bantuan Bu, Bo, dan Bi. Karena membuat rumah tidak bisa dikerjakan sendiri, perlu dikerjakan secara gotong royong. Nah, anak-anak, bagus ya videonya tadi. Iya, dalam video ini tadi ya kita tahu bahwa ada satu orang yang sedang membangun rumah tapi menghadapi kesulitan. Ya, siapa tadi anak-anak?
Jack, ya namanya Jack. Jack membangun rumah tapi tak kunjung jadi. Kemudian bertemu dengan teman-temannya dan teman-temannya berinisiatif untuk membantu sehingga mereka melakukan gotong royong. Betul sekali. Sampai Jacknya tadi tertidur, saat bangun kaget ya, Bu Rika. Rumahnya sudah jadi. Nah, itulah anak-anak. Nah, dalam video itu tadi terlihat atau tampak terjadi interaksi sosial. Betul. Iya, silakan Bu Amina. Nah, apa sih interaksi sosial itu, anak-anak? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik minimal dilakukan oleh 2 orang. Nah, selain itu, interaksi sosial ya dilakukan tadi minimal 2 orang. Dibedakan berdasarkan macam-macamnya atau bentuknya ada 3, anak-anak. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu akan berikan contoh interaksi individu dengan individu. Nah, interaksi sosial yang terjadi antar individu yaitu terjadi antara 1 orang dengan 1 orang yang lainnya. Kemudian ada komunikasi antar keduanya, aksi reaksi untuk menyampaikan pesan. Nah, contohnya apa, Bu Rika? Contohnya anak-anak kalau di rumah sedang belajar didampingi ibunya ya. Kemudian ada lagi Bu Amina, silakan. Ini contoh anak yang sedang diberi nasihat oleh ibunya. Nah, jadi 1 orang dengan 1 orang, itu berarti individu dengan individu. Dan yang ketiga, contoh kalian sedang mengobrol dengan temannya, 1 orang dengan 1 orang, merupakan interaksi antar individu. Yang kedua, selanjutnya, bentuk interaksi yang kedua yaitu individu dengan kelompok. Nah, kalau tadi individu dengan individu 1 dengan 1 orang ya, Bu Rika. Iya. Kalau sekarang 1 orang dengan 1 kelompok orang. Atau banyak orang ya, Bu ya. Banyak orang, betul. Contohnya? Di sini contohnya biar kalian bisa lihat ya di layar TV kalian, pada gambar tampak seorang pemimpin atau di sini gambarnya ya, misalnya direktur perusahaan sedang mengadakan rapat dengan para pegawainya atau karyawannya. Nah, di sini sang pemimpin sedang berbicara terhadap sekelompok orang, maka merupakan contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Berikutnya, yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini terjadi antara komunikasi sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya. Contohnya, ketika anak-anak bermain olahraga voli ya ini ya. Iya, antara 2 tim. Jadi 1 kelompok melawan 1 kelompok lainnya. Ini terjadi interaksi kelompok ya, Bu Rika. Nah, interaksi sosial antar kelompok. Anak-anak yang ada di rumah dan yang bergabung dalam Zoom, silakan bisa dibuka mic-nya. Kalian bisa memberikan contoh yang lain ya, contoh interaksi antar kelompok. Siapa yang bisa? Silakan yang mau menjawab. Yuk, ada gambar apa saja ini menunjukkan contoh interaksi antar kelompok? Halo? Ya? Iya, bagus. Gambar pertama. Bola basket. Oh iya, bola basket. Betul ya, Bu Rika. Gambar ketiga. Iya, Betul, iya. bagus sekali. Tim bola basket ya. Kemudian bermain kasti. Bermain kasti. Betul. Regu A dengan regu B bagus sekali. Jadi pertandingan olahraga yang melibatkan 2 tim sepak bola, betul sekali. Terima kasih anak-anak hebat. Jawaban kalian betul semua ya. Nah, interaksi kelompok dengan kelompok menunjukkan apa, Nak? Interaksi kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Tapi di sini ada yang membawa kepersatuan
Dan ada juga loh ternyata interaksi antar kelompok yang bisa membawa perpecahan. Penasaran? Nanti Ibu Aminah akan membahas setelah yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam Belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak hebat Kota Surabaya. Masih dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Tadi sampai mana ya pembahasan kita, Bu Rika? Tadi sampai interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, baik, kita lanjut ya. Iya, Bu. Jadi ternyata interaksi sosial itu ada yang mengarah pada perpecahan ya. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Coba bisa dilihat di gambar. Anak-anak bisa dibuka mic-nya ya. Nah, interaksi yang mengarah pada perpecahan atau pertengkaran, yang interaksi antar individu. Contohnya apa ini? Contohnya dua anak. Iya, betul. Dua anak yang berkelahi tidak boleh ditiru. Baik, yang berikutnya, interaksi individu dengan kelompok yang mengarah ke perpecahan adalah apa itu, Nak? Coba dilihat. Kalau tadi satu anak dengan satu anak, sekarang satu orang dengan kelompok. Ada gambar apa itu? Ini gambarnya adalah seorang bos ya, yang sedang marah pada karyawannya. Mungkin karyawannya habis melakukan kesalahan ya, terus bosnya marah-marah. Ini termasuk contoh interaksi sosial yang bisa mengarah ke perpecahan. Dan yang ketiga adalah, yang ketiga ini anak-anak bisa dilihat ada banyak orang ya, mereka sedang saling memukul. Coba, ini terjadi apa ya anak-anak ya? Terjadi tawuran atau pertengkaran antar warga dan antar kelompok. Begitu ya anak-anak ya? Iya, anak-anak masih kalian bisa temui ya beberapa kejadian, yaitu ada tawuran antar kelompok, tawuran antar pelajar. Ini merupakan contoh yang tidak baik. Betul sekali. Karena bisa memecah belah persatuan. Ingat, kita melakukan interaksi sosial yang bermanfaat, yang harus mengarah pada persatuan ya, Bu Rika ya. Betul, Bu Aminah. Kita jaga persatuan dan kesatuan warga. Jangan sampai kita melakukan yang mengarah pada perpecahan. Nah, untuk itu supaya kita semua bisa melakukan interaksi sosial yang bermanfaat, yang tidak membawa kerugian, maka diperlukan tanggung jawab. Betul sekali. Apa ya? Nah, pentingnya tanggung jawab dan kerjasama dalam masyarakat itu dapat diungkapkan melalui pantun. Anak-anak penasaran, Bu Aminah? Ini ceritanya Bu Aminah mau ngasih pantun loh buat anak-anak. Mau kita mendengarkan? Saling berbalas pantun ya, Bu Rika ya. Iya, Bu Aminah. Kita coba berbalas pantun. Anak-anak simak ya pantun Bu Aminah. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, ada amanat apa Bu Rika dalam pantun ini? Nah, anak-anak mungkin kembali mengingat ya Bu Aminah materi kemarin tentang pantun, yaitu itu ada yang raise hand ya Bu Rika? Ada yang angkat tangan ya anak-anak? Ya, ada yang angkat tangan. Silakan bisa menjawab apa isi pantun ini. Ya? Apa isi pantun ini anak-anak? Iya sayang, silakan menjawab isi pantun yang pertama. Tentang apa isi pantunnya? Siapa ini tadi yang angkat tangan? Silakan itu. Ya, langsung aja dijawab, langsung menjawab ya. Ya, bergotong royong penduduk sekampung untuk menghasilkan mufakat sehingga mereka bisa bahagia. Bahagia, betul.
Mufakat itu apa sih, Bu Rika? Mufakat itu menyelesaikan masalah bersama hingga mencapai titik temu kesepakatan ya Bu Aminah ya. Itu namanya Melalui mufakat. musyawarah ya. Iya. Betul sekali. Masih ada pantun lagi enggak, Bu Rika? Anak-anak masih mau pantun? Mau. Baik, Ibu berikan satu pantun lagi spesial untuk kalian. Pantun berikutnya. Nah, merah muda baju si bibi, di tangannya bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, Ini hampir mirip isinya dengan yang tadi ya, Bu Rika betul ya. sekali. Jadi walaupun masalah itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat, tapi selalu bisa kita selesaikan. Bisa diselesaikan melalui cara apa, Nak? Musyawarah mufakat. Betul sekali. Iya, Bu Aminah, kita sampaikan pada anak-anak bahwa musyawarah sebetulnya merupakan bentuk gotong royong dalam menyelesaikan masalah. Betul sekali, Bu Rika. Karena dalam musyawarah itu dibutuhkan kerjasama ya. Betul, Bu Aminah. Untuk mencari jalan keluar dari masalah itu. Iya, anak-anak, mungkin yang ada di Zoom ini bisa menjawab apa sikap apa yang bisa dilakukan oleh peserta musyawarah. Coba siapa yang bisa pada saat musyawarah? Silakan, Nak. Sikap apa sih yang dibutuhkan dalam musyawarah? Siapa yang mau jawab? Apa, Nak? Pertanyaannya apa ya, Bu? Pertanyaannya diulangi, Bu Ya. Aminah. Jadi sikap apa? Sikap apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Kalau kalian jadi peserta musyawarah, sikap apa yang harus dilakukan? Silakan. Iya, silakan dijawab, Nak. Menghargai, pintar ya, betul. Apalagi anak-anak? Menerima Bagus sekali ya, menerima hasil musyawarah, walaupun itu berbeda pendapat ya. Iya. Pinter ya anak-anak. Itu yang kalian sebutkan merupakan bentuk tanggung jawab peserta musyawarah. Dengan kalian bisa menjawab ini tadi, berarti kalian sudah bisa menunjukkan contoh-contoh wujud tanggung jawab. Nah, anak-anak, kesimpulan belajar hari ini yang pertama yaitu hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang karena tanggung jawab melekat dalam setiap individu untuk melakukan kewajibannya. Yang kedua, interaksi sosial dibedakan menjadi 3, yaitu interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan yang terakhir yaitu interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan harus kita hindari. Baik, Bu Aminah, kita kasih anak-anak oleh-oleh nih buat tanda sayang ya. Betul sekali. Betul. Mudah aja ya tugasnya ya. Anak-anak sebutkan bentuk-bentuk tanggung jawabmu terhadap keluarga dan lingkunganmu. Saya ulangi, sebutkan bentuk-bentuk tanggung jawab kalian terhadap keluarga dan lingkungan kalian. Betul sekali. Ya. Tidak terasa ya, Bu Rika, kita sudah di akhir. Betul, Bu Aminah. Anak-anak, sudah 30 menit Bu Rika dan Bu Aminah menemani kalian belajar. Saatnya Ibu berdua undur diri. Ingat, anak-anak harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan tetap menyaksikan program belajar dari rumah bersama guruku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.